Kenapa kekuasaan selalu bikin kita ketawa pahit? Membongkar lingkaran setan kekuasaan. Katanya, hukum itu buta. Tapi kok kayaknya malah pura-pura merem ya? Dari aturan yang bisa dihapus kayak coretan pensil, pejabat yang lengket di kursi kayak di lem super, sampai rakyat yang cuma bisa nyengir pahit semua ini, mirip drama komedi politik yang gak pernah tamat. Bedanya, kita semua jadi pemain sekaligus penonton. Bayangkan, seekor kucing mencuri ikan di pasar. Semua orang lihat, tapi tidak ada yang peduli. Sama seperti itu, pelanggaran kecil sering terjadi di sekitar kita. Dari penyalahgunaan fasilitas negara, markup kecil di proyek, hingga korupsi recehan. Karena dibiarkan, ia tumbuh tanpa batas. Ketika pelanggaran tidak diusut, pelakunya merasa kebal. Dari situlah lingkaran setan berawal. Kesalahan yang seharusnya dihukum, justru jadi kebiasaan yang dianggap lumrah. Hukum yang seharusnya tegas, malah bisa berubah jadi panggung komedi. Aturan yang dirancang untuk melindungi rakyat tiba-tiba dipelintir agar menguntungkan segelintir orang. Inilah regulatory capture. Perubahan hukum tidak lagi untuk memperkuat keadilan, melainkan untuk melindungi pelanggar. Hasilnya, hukum kehilangan wibawa, dan rakyat dipaksa menertawakan ironi. Ketika hukum berhasil disulap, kursi kekuasaan jadi semakin sulit digoyang. Mereka menancapkan diri dengan kuat di kursi empuk yang penuh privilege. Dengan akses ke anggaran, lembaga dan media, mereka semakin lengket pada kekuasaan. Layaknya lem super, semakin lama, semakin mustahil dilepaskan. Akibatnya, jatuh pada rakyat. Layanan publik makin memburuk, fasilitas kesehatan terbengkalai, dan pendidikan makin sulit dijangkau. Bukan hanya kesejahteraan, lingkungan pun hancur, hutan habis, polusi merajalela, semua demi kepentingan segelintir elit yang terus memperbesar kuasa. Rakyat yang merasa diabaikan, mulai kehilangan kepercayaan. Mereka datang ke TPS, tapi sudah tidak yakin suara mereka benar-benar berarti. Semangat membayar pajak pun menurun, karena apa gunanya berkorban kalau hasilnya hanya mengisi kantong segelintir orang. Saat rakyat apatis, pengawasan publik melemah. Siapapun bisa melanggar tanpa takut ada yang menegur. Dan pelanggaran baru pun lahir lagi. Lingkaran setan ini terus berulang, seperti roda yang tak pernah berhenti. Ketika pelanggaran tidak dihukum, orang-orang sadar melanggar itu murah, risikonya kecil, bahkan lebih untung melanggar daripada taat aturan. Inilah impunity loop, hukum yang seharusnya keras, berubah tumpul, ketidakadilan jadi tontonan sehari-hari. Aturan baru seringkali jadi mesin pencetak uang, bukan untuk rakyat, tapi untuk kelompok yang punya kuasa. Regulasi berubah jadi ATM raksasa. Semakin sering dimainkan, semakin banyak rente yang bisa diambil. Kuasa pun makin kuat. Dampak berulang yang terus melukai rakyat akhirnya mengikis habis kepercayaan. Mereka merasa suara tidak lagi berarti. Masyarakat lebih memilih diam, bukan karena setuju, tapi karena lelah melawan sistem yang terus mengalahkan mereka. Meski begitu, tidak semua gelap. Masih ada rem pengaman berupa media yang bebas, pengadilan yang independen, dan warga yang berani bersuara. Jika pilar ini kuat, lingkaran setan bisa diputus, hukum bisa kembali tajam, dan rakyat bisa kembali percaya. Alam pun ikut memberi peringatan. Deforestasi, polusi, dan krisis iklim adalah alarm keras yang tak bisa lagi diabaikan. Sayangnya, suara alam sering ditutup dengan jargon pembangunan, padahal yang hancur adalah masa depan generasi berikutnya. Neuroscience menjelaskan, otak manusia cenderung memilih kesenangan sesaat daripada masa depan panjang. Inilah dorongan dopamin. Saat duduk di kursi kuasa, empati pun memudar. Fokusnya hanya mempertahankan posisi, bukan mendengar jeritan rakyat. Agama dan etika mestinya jadi benteng moral. Konsep amanah, keadilan, dan kejujuran adalah pengingat bahwa kuasa adalah titipan. Namun, ketika iman dan etika luntur, amanah dijual murah. Kuasa tak lagi dilihat sebagai tanggung jawab, tapi sebagai ladang keuntungan. Para akademisi tidak tinggal diam. Mereka membuat indeks untuk mengukur betapa parahnya lingkaran setan ini, dari Index of Congruent Governance, Ecological Justice Risk, hingga Regulatory Capture Score. Meski rumit, indeks ini membantu kita melihat lebih jelas bahwa apa yang terjadi bukan sekadar cerita, tapi bisa dibuktikan dengan data. Solusi bukan sekadar mimpi. Transparansi, pemilu bersih,
perlindungan whistleblower, dan ecological check bisa memutus siklus. Jika dijalankan serius, lingkaran setan bisa diputus. Kuasa kembali jadi alat rakyat, bukan beban rakyat. Sekarang kita paham, kekuasaan bisa jadi drama tanpa akhir, tapi kita juga tahu, kuncinya ada di tangan kita. Pertanyaannya, mau tetap jadi penonton? Atau ikut menekan tombol rem? Kalau kamu peduli masa depan bangsa, jangan berhenti di sini. Bagikan video ini, ajak orang lain sadar, dan mari bersama-sama memutus lingkaran setan kekuasaan. Karena perubahan besar dimulai dari kesadaran kecil yang menyebar.